Dear viewers, hari ini kita akan menyusuri perjalanan ibadah yang paling menggetarkan jiwa, yaitu ibadah haji. Di video ini kita akan merenungkan makna haji dari niat ihram, wukuf di Arafah, hingga tawaf wada atau tawaf berpisah. Bukan sekadar ritual tahunan, tapi panggilan dari Allah yang hanya diberikan pada hamba-hamba pilihan. Mungkin kita bertanya, kenapa banyak yang meneteskan air mata saat melihat Ka'bah untuk pertama kali? Karena disinilah doa-doa yang tak terdengar, harapan-harapan yang terpendam, semuanya mencair dalam sujud yang dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again at YouTube Yatiola Edi Channel. Today we are going to discuss about Hajj. What is Hajj? Is going Hajj an obligatory ibadah in Islam? Is it a must in Islam to go for Hajj? Let us discuss in detail based on Al-Quran and Hadith. Before we discuss, please subscribe, like and share so we can provide more information about Islam. Don't skip so you can get full information. Ini bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan jiwa menuju pengampunan dan cinta ilahi. And yes, the journey is never easy, but every step is meaningful. Every tear is sacred. Mari kita mulai langkah pertama bersama-sama. Banyak di antara kita telah menunggu bertahun-tahun, menabung harapan, menitipkan doa, dan meyakini if Allah wills it, I will go. Rasanya seperti mimpi, tapi ini nyata. Haji bukan saja tentang rukun-rukun ibadah, tapi tentang menanggalkan ego, menyatukan hati dengan jutaan umat muslim dari seluruh dunia. This is the journey of a lifetime, the journey to Allah. Perjalanan ini bukan sekadar rihlah biasa, ini adalah panggilan jiwa, panggilan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah ke tanah suci dimulai dari niat. Islam stands on 5 pillars as a rule for any Muslim to follow if they commit they are as a Muslim. Jadi Islam itu punya 5 rukun Islam. Rukun itu artinya hukum, aturan yang ditetapkan Allah wajib diikutin oleh setiap umat yang mengakui dia Islam. Yang kelima, pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu ini banyak sekali orang yang salah mengartikan mampu. Dan dalam banyak hadis dikatakan bahwa Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu ke Baitullah. Allah akan memampukan orang-orang yang dipanggil. Jadi apa langkah kita? Kita punya niat bahwa kita rindu pergi ke Baitullah dan kita menabung. Dan kalau memang kita pikir nggak cukup, di dunia ini nggak akan pernah cukup. Pernah kan semuanya punya pengalaman merasakan penghasilan 2 juta cukup, 5 juta cukup, atau sebaliknya 2 juta tidak cukup, 20 juta pun tidak cukup. Sehingga kita lihat mengapa orang sampai melakukan korupsi triliunan, karena memang di dunia ini nggak pernah cukup. Dan ada juga kita lihat pemulung, ada juga kita lihat orang-orang miskin bisa pergi haji. Itu kita memohon ridha Allah. Selalu dalam tahajud kita memohon kepada Allah agar kita menjadi salah satu orang yang dipanggil ke haji. Bayangkan kamu berdiri di depan Ka'bah, hening, air mata menetes tanpa diminta. You realize this is not just a trip, it's a call. Bukan siapa-siapa, tapi sebagai hamba. Awal perjalanan panggilan dari Allah, dan setiap jiwa yang terpanggil datang bukan karena mampu, tapi karena Allah mengundangnya. Selamat datang di perjalanan jiwa, haji menuju rumah Allah. Talbiyah, air mata yang tak tertahan. Labbaik Allahumma labbaik. Haji bukan soal mampu, tapi soal siapa yang dipanggil. Banyak kejadian-kejadian di luar nalar dalam perjalanan haji. Selalu ada keajaiban yang sulit diterima akal.
Nenek Sunbuk dari Bekasi usia 190 tahun, kakek Sulaiman Rote, seorang petani asal Makassar, Kabupaten Pinang usia 102. Mereka dengan sabar menunggu lebih dari 7 tahun sebagai daftar haji lansia. Kalau kamu bersungguh-sungguh menuju jalanku, maka akan aku tuntun. Firman Allah surah Al-Ankabut ayat 69. Allah tidak pernah ingkar janji. Beberapa hadis mengungkapkan bahwa tempat-tempat yang mustajab doa di haji itu di saat wukuf di Arafah sampai maghrib. Perbanyak doa, perbanyak zikir di situ, insya Allah doanya dikabulkan. Bayangkan kamu berdiri di padang Arafah, di bawah teriknya matahari. Semua manusia berkumpul bersama dalam pakaian yang sama, tanpa perbedaan status, harta, atau gelar. Inilah tempat, waktu terbaik berdoa. Arafah bukanlah simbol kehidupan. Kita datang memohon dan harapkan pengampunan. Disinilah air mata mengalir tanpa malu. There is no greater moment than standing under the sky of Arafah, crying out your soul to the one who always hears. Ini bukan tentang siapa kita, tapi seberapa hancur hati kita di hadapannya. Wukuf di Arafah, hari puncak pengampunan, tempat di mana jutaan doa naik ke langit. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri menyampaikan khutbah terakhirnya yang menggugah dunia. Wukuf di Arafah adalah jantung ibadah haji. Saat kita berdiri di Arafah ini, kita tidak hanya membawa diri, tetapi membawa luka, dosa, harapan, dan nama-nama orang tercinta yang menitipkan doa. Ya Allah, ampunilah kami. Tawaf dan Mina, ketundukan dan pengorbanan. Di Mina juga jutaan tenda berdiri menjadi saksi dari malam-malam zikir, sabar dan tawakal. Tak mudah, banyak ujian fisik dan emosi. But that's a part of the beauty. Karena pada akhirnya waktu kita pulang ke haribaan Allah bukan dengan tubuh yang lebih kuat, tapi dengan hati yang lebih tunduk. Mina, di bawah tenda kita bermalam, merenung dosa-dosa dan kelalaian kita pada seruan Allah. Muhasabah, mengingat betapa sibuknya kita dengan dunia, seringkali lupa dengan Allah pencipta. Ya Allah, ampunilah kami, hamba-Mu yang tidak pernah luput dengan dosa. Bimbinglah kami agar selalu dekat dengan-Mu. Terowongan Mina, where we chase away the devil. Not just with stones, but with niat and tekad meninggalkan semua keburukan. Melempar jumrah adalah simbol perjuangan kita melawan hawa nafsu. Kembali ke Ka'bah, mengelilingi Baitullah, pusat dunia muslim. Saat tawaf, hati berputar seperti langkah kaki, mengingat masa lalu, bertaubat dan menyucikan diri. Ya Allah, terimalah haji kami, jadikan kami hamba yang pulang dengan ampunan dan cinta. Jamaah haji dari Bristol. Ya, ini mahasiswa Indonesia, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga
Dadah, selamat ya sampai di tujuan. Banyak sekali anak-anak mahasiswa yang S2, S3 di UK, mereka pergi haji, pulangnya nggak miskin-miskin, walaupun mereka kadang-kadang harus menguras tabungan sehabis-habisnya. Sebagaimana di depan Muntazam di Mekah, itu juga tempat yang sangat makbul doa. Ada yang nafar sani dan nafar awal. Nah, kalau yang Rasulullah lakukan adalah nafar sani, yaitu 4 hari. Tidakkah kita merasa bahagia kalau kita bisa berhaji, bisa muda, kita bisa berhaji? Kan haji itu adalah ibadah fisik. Kalau semakin muda kita bisa pergi haji, itu kan semakin bagus, semakin semua ibadah-ibadah haji itu kita bisa laksanakan dengan sempurna. Mumpung ada kesempatan, gunakanlah waktu baik-baiknya. Kalau bisa berhaji kali ini dengan cara yang Anda bisa tempuh, berhajilah. Jangan tunggu, belum tentu haji yang akan datang itu adalah milik kita. Semoga yang menonton video ini, saya doakan yang sudah berhaji bisa kembali lagi, yang belum berhaji terketuk hatinya untuk berhaji. Jangan pernah katakan bahwa saya belum kepikiran untuk berhaji, itu sangat disayangkan. Tapi katakanlah insya Allah. Ketika insya Allah, terus berdoa sama Allah. Karena yang pergi haji itu sekali lagi saya katakan bukan orang kaya, tapi orang yang dimampukan Allah. Kalau Allah sudah memampukan, tinggal kita berdoa saja agar Allah memampukan kita dan memberi berkah kepada kita. Jangan takut duitnya habis, nanti Allah akan lipat gandakan berkali-kali lagi. Ketika saya tanya sama mereka, mereka mengatakan akan suami istri bekerja demi untuk tabungan. Dari London sendiri itu lebih dari 50 orang yang kita tahu dalam satu travel. Di Bristol sendiri juga lebih dari 15 orang. Belum lagi di tempat-tempat yang lain. Nah, bagaimana dengan kita di Indonesia? Kaya, kita punya semua harta kita, tapi belum tentu kita terpanggil untuk pergi ke haji. Bahkan ada juga siswa yang di UK sini yang kita tanyakan kenapa tidak ikut teman untuk berhaji. Wah, belum kepikiran tuh. Kemudian kita tanya lagi, wah belum saatnya. Jadi kapan saatnya? Apa kita tahu kapan kita meninggal? Padahal kesempatan itu nggak akan pernah datang kedua kali. Dalam Al-Quran beberapa ayat disebutkan beberapa surah. Surah Yunus ayat 49, surah Al-A'raf ayat 39, bahwa jika ajal tiba maka tidak akan ditunda dan tidak akan dimajukan. Mumpung lagi ada kesempatan, marilah teman-teman coba untuk berdoa terus pada Allah agar bisa pergi haji. Mereka semua berusaha pergi haji. Ketika saya tanya sama mereka, motivasinya bermacam-macam. Bayangin aja mereka ke sini bawa keluarganya, bawa istri, bawa anaknya, tetapi mereka masih bisa saving untuk bisa pergi haji karena bagi mereka itu sebuah kebanggaan. Betapa bahagianya, bisa kebayang nggak kalau kita misalnya bisa pergi haji melengkapi rukun Islam yang kelima. Kalau kita meninggal, kita seorang yang lengkap melaksanakan rukun Islam yang kelima.